Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Gantaran Keke, yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta staf tata usaha yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa bersua kembali di tempat yang insya Allah membawa berkah bagi kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa rahmatan lil alamin di muka bumi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku CGP Angkatan 9 akan melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk menyesuaikan waktu, sebelumnya mungkin ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan kita ini. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama untuk mengikuti diseminasi calon guru penggerak modul 1.4. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita contoh segala tindak lanjut kehidupannya, sehingga insya Allah apa yang kita rencanakan pada hari ini Allah semuanya akan beri ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu CGP yang saya hormati, tentunya proses diseminasi juga untuk menyampaikan beberapa hasil yang diperoleh setelah melewati beberapa langkah atau tahapan di modul 1.4 yang sebelumnya juga sudah melakukan loka karya di tanggal 8. Sebelumnya itu sudah melakukan pendampingan oleh fasilitator atau pengajar praktik masing-masing CGP. Di sini diseminasi bertujuan CGP menyampaikan kepada Bapak Ibu atau berbagi pengalaman tentang praktik baik atau nilai-nilai positif yang diperoleh selama proses pembelajaran di calon guru penggerak. Ini sebentar calon guru penggerak di sisi pelaksanaan atau penyelesaian modul-modul yang sudah ditugaskan kepada beliau, tentu diharapkan menyampaikan atau mendistribusikan kepada guru-guru, karena ke depan yakin atau kita tidak yakin, terima atau kita tidak mau terima, proses pembelajaran ke depan jauh lebih sulit daripada apa yang kita hadapi sekarang atau apa yang Bapak Ibu telah lewati. Contoh, sekarang ini modul dipelajari sendiri, kemudian dibuatkan aksi nyata sendiri, diimplementasikan sendiri. Dan saya memang
berharap kepada dua calon guru penggerak ini bisa membawa sekolah kita ke depan. Ya, apalagi sekarang kita lomba yang kita ikuti baru-baru itu OSN atau Olimpiade Sains ini, OSN Sains yang 3 mapel. Ya kita ya belum sempat meraih. Yang meraih juara itu di tingkat kabupaten, 1 Lombok Bulu, Eremira, sedang 2 Bantai dan 1 Sabu ke sekolah. Jadi Eremira itu semua mapel, tapi di level 2 sampai 6. Lombok Bulu ya juara 1-2 di bidang IPS. SMP 2 di IPA, SMP 4 Pak Yubukan paling 1 orang matematika, Bapak Pak Yubukan 1 orang matematika. Ini semua mungkin kita lambat atau belum sama sekali menerapkan seperti apa cara belajar yang baik pada dari kita selama ini, sehingga hal-hal yang kita harapkan kepada peraih belum kita raih. Itu semua harapan kita ke depan dengan calon penggerak ini, tentunya dia banyak mempelajari hal-hal tentang pembelajaran, berbagai praktik yang baik, budaya-budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah. Saya masih teringat 5 posisi guru ini yang sebentar juga akan kita. Saya mau memperdalam bahwasanya di destinasi kemarin sudah ada guru salah satu atau 2 guru menyampaikan bahwa kalau kita mau mengharapkan anak berhasil atau tidak, disiplin atau tidak, maka yang diawali dulu siapa yang menyuruh anak itu disiplin, itu dulu. Nah, itu tanggapan dari Pak Yusufik untuk saya hadir tidak hadir atau dia sudah pulang. Kemudian dari Bu Parmi, ini yang sering terbongkar pada siswa yang memang kelihatannya brutal, tetapi itu bukan berarti siswa itu tidak bisa lagi diharapkan untuk maju, untuk bangkit kembali. Makanya di posisi di cara guru menindak siswa yang bermasalah atau yang berperilaku negatif, guru itu sifatnya dia penghukum, semua guru. Tetapi di modul ini, di calon guru penggerak ini, dia pelajari guru punya emosi saat anak-anak melihat, saat diajar atau saat di depan kelas anak-anak bertingkah negatif, maka guru pasti marah. Itu sifatnya dia menghukum. Tapi kita kembali harus menyadari bahwa kita juga merasa bersalah karena kita kan punya pimpinan juga. Jangan sampai pimpinan mengajarkan mendikte juga bahwa ibu ini tidak bisa mendidik, makanya. Jadi ada nih Mas Adian nanti juga akan ditampilkan sebentar. Itu saya mau rame-rame ditanggapi seperti apa, supaya bersama persepsi emosi kita ke depan jauh lebih bagus, Karena selalu saya sampaikan bahwa tantangan kita mengajar ke depan jauh lebih berat. Karena anak-anak sekarang kita sudah tidak tahu pulang dari sekolah bagaimana. Pagi hari saat anak itu mau ke sekolah, kita lagi punya bagian. Sementara di luar sana kita tidak tahu sudah diproses atau sudah dididik di keluarganya atau di lingkungan keluarganya atau belum diserahkan ke kita. Maka gurulah punya tanggung jawab kurang lebih 6 jam, 7 jam atau 8 jam per hari. Juga harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa seorang pegawai, seorang ASN itu tugasnya per pekan 37,5 jam. Jadi 37,5 jam per pekan. Itu jam 60 menit, jam normal. Bukan jam 40 menit, jam pelajaran. Jadi itu tugas kita.
Dan jangan kita melihat bahwa SMP 4 dan dua diantaranya ini kan cuma 3 kelas. Berarti saya mengajarkan kalau bahasa Inggris hanya 12 jam, matematika 15 jam, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Tugas ASN adalah 37,5 jam. Persoalan bekerja atau tidak, kita harus berada di lingkungan itu dengan catatan. Ya, pasti semua ada catatan, itu maksudnya kebijakan. Ada alasan-alasan yang masuk akal yang diterima oleh semua pihak. Bahwasanya kita ini tidak mesti ada di sekolah karena ada kepentingan lain, tetapi kepentingan yang sifatnya bukan pribadi yang menonjol, bukan pribadi atau bukan kepentingan pribadi yang menonjol yang utama, tapi kepentingan yang bisa dirasakan oleh semua ASN. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sebentar pada saat CP ini dalam hal ini akan menyampaikan diseminasi, jadi kita harus menyimak apa yang diperoleh selama ini selama pembelajaran ini lebih 2 bulan ini, dan masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan sampai dia bisa menghasilkan karya nyata. Jadi karya nyatanya itu apa, dia berupa penelitian, apa itu berupa hasil P5 dan seterusnya. Nanti dua calon berpenggerak ini akan memaparkan di sesi terakhir, yaitu panen hasil. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan untuk Bapak Ibu dan para calon berpenggerak untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4, dan saya harap semua peserta, semua audiens bisa menyikapi seperti apa ini yang namanya diseminasi itu adalah dia menyampaikan detil-detil apa yang dia telah peroleh, apa yang ibu telah peroleh selama pembelajaran modul 1.4. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Saya boleh ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas arahan dan masukan untuk keberlangsungan kegiatan ini. Izin berdiri Pak untuk melaksanakan kegiatan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, kita tes semangat dulu dan semangat pada pagi hari ini, karena hari Senin harusnya lebih semangat lagi memulai aktivitas kita. Jadi instruksinya seperti ini Bapak Ibu, tepuk 5. Kegiatannya itu hanya bertepuk saja di tempat saja. Jadi seperti ini. Kalau Asa mengatakan tepuk 5 berarti Bapak Ibu kalau 2 kali berarti bisa Bapak Ibu? Bisa. Tepuk 5 Pak. 5 aja. Kalau 2 kali tepuk 5 berarti baik Bapak Ibu, bisa kita tes semangatnya dulu pagi-pagi sebelum kita mulai. Oke, tepuk 5. Mendadak teman-teman. Lagi tepuk 5. Oke, semangat. Tepuk 2 kali 5. Oke. Ternyata masih semangat Bapak Ibu. Terima kasih atas semangatnya untuk pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait budaya positif ini, ada beberapa konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama, tentang perubahan paradigma dalam belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi.
Nah, sebelum kita masuk ke konsep fiktif, Bapak Ibu, ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas di benaknya? Ketika mendengar kata budaya misalnya, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu? Jadi kalau mendengar kata budaya positif, berarti kalau menurut saya berarti kita menerapkan sesuatu yang bersifat baik atau bersifat positif. Baik, terima kasih Bu. Budaya positif itu melakukan sesuatu yang bernilai positif. Ada lagi Bapak Ibu terkait budaya positifnya sama Pak? Terkait dengan budaya positif, tentunya di sekolah ini tidak secara instan. Kemudian dalam penerapan budaya positif ini, ya tentunya perlu sebuah tuntutan, ya, ataukah tolakan yang diberikan oleh seorang guru. Itu pemahaman saya tentang budaya positif. Baik, terima kasih Pak. Benar sekali apa yang disampaikan Pak Husnul bahwa penerapan budaya positif itu tidak serta-merta, tidak langsung sekejap bisa terlaksana, tapi butuh seorang teladan dan butuh keberlangsungan terus-menerus, bukan hanya dilakukan pada satu waktu tertentu, akan tapi butuh keberlanjutan. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke perubahan paradigma. Nah, saya butuh aktor di sini, ada 2 orang, mungkin Boy Kartini dan Pak Ihsan bisa berakting di sini. Siapa yang mau jadi pemeran A dan pemeran B? Nah, di sini pemeran A akan mensobek sebuah kertas kecil. Itu dianggap sebagai sebuah benda yang sangat berharga bagi Pak Ihsan. Nah, kemudian Boy Kartini akan mencoba merayu Pak Ihsan dengan cara apapun sampai Pak Ihsan mau memberikan benda yang sangat berharga itu. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bu Haji Kartini dan Pak Ihsan di depan? Oke, silahkan Pak. Jadi Bu Haji Kartini boleh menghardik, boleh mengancam, boleh membujuk, apa saja agar Pak Ihsan ini mau memberikan apa yang ada di tangan ini yang sangat berharga. Silakan Pak. Kita menganggap sudah ada benda yang sangat berharga di tangannya Pak Ihsan. Jadi silahkan Bu Haji Kartini merayu Pak Ihsan dengan cara apapun sampai Pak Ihsan mau membuka apa yang ada di dalam tangannya. Silakan Bu. Silakan. Halo Besti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, ini kebetulan saya ketemu dengan Bestiku. Ya, saya selalu sama-sama waktu saya SMA. Alhamdulillah. Ya, bagaimana masih ingat masa-masa kita di SMA? Ingat sekali. Waktu kita SMA kita selalu sama-sama jalan di dekat sekolah ya. Ya. Coba saya mau lihat karena apakah betul masih kita waktu kita di sekolah ada karena waktu kita di sekolah, oh ini betul namanya Pak Ihsan. Ini waktu kita di sekolah kan? Iya. Oh iya. Saya mau lihat apakah betul teman saya ini Ihsan ya. Jadi waktu kita sekolah atau bukan? Boleh. Boleh. Tapi SMA masih ingat kalau waktu kita sama-sama kita selalu 60 menit. Ayo kita ya kalau itu kita lagi bagaimana caranya supaya kita menang lagi. Bagaimana cara apa sih? Tidak, saya tidak menanyakan. Saya yakin bahwa ini adalah teman saya. Adalah teman saya. Saya mau lihat lagi bahwa di tangan teman saya itu ada bukunya. Saya pernah buku itu hari ada jumpikan 3 jarinya. Saya mau lihat betul lagi terkait pendeknya. Sudah hilang. Silakan masih mau coba? Masih. Dengan cara apa saja? Itu hari waktu kita masih SMA, saya masih ingat bahwa di tangan teman saya Bestiku itu ada di
di tengah jadinya itu ada di situ yang bekas jual di situ di temannya. Saya mau dulu. Terus dia mau lihat kebetulan itu ada kata bisa betul itu hanya saya yang bagaimana. Masa lupa Rizky. Itu hari selalu sama-sama di SMA. Kan teman ada sama banyak. Ada yang cantik. Tidak, saya ingat sekali bahwa di tangannya itu ada di situ tanda pengenal saya bahwa dia adalah temanku namanya Adi Iksan Ismail. Dan saya membuktikan bahwa ini teman betul teman saya. Itu hari saya membuktikan bahwa dia ada di bagian kanannya. Bagaimana Gusti? Tidak boleh. Kalau begitu pegang tangan saya. Ya. Menggunakan Gusti kanan-kanan itu tangan saya. Kalau kita tangannya tadinya tangan saya itu benda. Coba saya mau lihat itu tadinya tangannya. Coba saya tangan saya. Tidak bisa. Jalan ini ada di kami sebagai campur harga. Ya, harus dicuci. Jangan sampai kalau ini sudah tidak belajar dan rugi karena yang tidak ada. Ini teman ini tidak bisa, kita tidak mengerti. Coba saya mengerti tanda. Bagaimana apa yang mau dimakan? Oke, makan apa Risti? Masih ingat kan kita sama-sama? Masih ingat kan itu waktu Ini kita? makanan. Oke, saya kira cukup. Kalau begitu, Mas saya melihat itu benar. Apa yang terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk nah, apa Pak bendanya Pak? Wah, oke, terima kasih Pak atas kesediaannya. Nah, Bapak Ibu dari apa yang disampaikan tadi Bu Bapak Ibu di sini depan kita sudah mengetahui kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita mau membujuk terus. Meskipun kita membujuk sampai kiamat mungkin, kalau tidak ada kebutuhan beliau, keduanya pasti tidak mau membuka. Misalnya tidak ada yang dipikirkan oke saya berikan ini karena dia seperti ini. Jadi tidak ada kebutuhan yang didapatkan dari Bu Kartini. Makanya Pak Isan tidak mau membuka kepala tangannya. Nah itu adalah perubahan paradigma bahwa tentunya tidak ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri selain diri kita. Meskipun ada pengaruh dari orang luar dengan cara merayu, membujuk dan sebagainya, ketika posisi kontrol itu tetap ada pada diri kita, itu tidak akan terjadi. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu adalah perubahan paradigma sama dengan perubahan paradigma pembelajaran. Meskipun Bapak Ibu membujuk siswa untuk mengikuti maunya, mengikuti mau Bapak Ibu, mungkin dia mengikuti, tapi ada kebutuhan yang mau didapatkan oleh murid kita itu. Ada motivasi. Motivasinya bukan dari dirinya, tapi dari luar karena tidak mau misalnya dihukum. Nah, itu kita akan bahas nanti Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan sebuah pendekatan yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan kreativitas. Dalam paradigma ini, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi. Jadi, bukan hanya sebagai penerima informasi, tapi dia lebih aktif dalam pembelajaran paradigma ini. Nah, guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi informasi, akan tetapi memfasilitasi peserta didik bagaimana dia bisa berpikir kritis, memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian kita memfasilitasi peserta didik
dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian lebih menekankan kepada diskusi kelompok, melihat kolaborasi antara peserta didik. Kemudian penggunaan multimedia dengan berbagai metode yang diintegrasikan dalam paradigma ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan efektif. Jadi Bapak Ibu, kita berharap kita semua di sini bisa secara bertahap bisa berada di posisi ini, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik. Kemudian paradigma baru ini juga menekankan pentingnya keterampilan abad 21 seperti literasi digital, bagaimana peserta didik mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan menciptakan inovasi. Sehingga siswa tidak hanya dipersiapkan sukses di dunia akademisnya, tetapi mempunyai keterampilan yang adaptif dan kreatif untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya perubahan paradigma tadi, tentu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ilusi tentang guru mengontrol murid. Nah, sama tadi yang dilaksanakan bahwa tidak seharusnya kita mengontrol murid. Kita tidak bisa mengikuti, memaksakan kehendak murid. Kita tidak bisa memaksakan, meskipun murid melaksanakan apa yang kita perintahkan, akan tetapi pasti ada kebutuhan yang dia harapkan dari patuhnya peserta didik itu kepada kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata terkait teori kontrol, tidak semua penguatan positif itu akan bermanfaat pada peserta didik. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini sangat mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham bahwa dengan membuat kritikan kepada peserta didik itu tidak akan menguatkan karakternya, malahan akan membuat karakternya semakin buruk. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, pada dasarnya kita mempunyai kebutuhan yang sama dengan peserta didik kita. Jadi kita tidak bisa, kita sebagai orang dewasa, kita tidak bisa memaksakan semua kehendak kita kepada peserta didik kita, karena peserta didik kita juga punya hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupannya. Nah, ini Bapak Ibu terkait bagaimana kita mencoba merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu? Bapak Ibu bisa melihat bahwa kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya? Jadi kita merubah pandangan kita. Pasti semua orang punya pandangan yang berbeda. Jadi itu adalah menurut teori kontrol atau teori pilihan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang positif, perilaku yang negatif, semuanya punya tujuan. Entahkah itu tujuannya negatif atau tujuannya positif. Yang pastinya semua kesalahan-kesalahan yang diperbuat baik diri kita, siswa kita tentunya punya tujuan. Nah, itu yang akan kita gali, apa tujuan peserta didik misalnya melakukan pelanggaran. Nah, cara menggalinya itu dengan apa? Dengan memperhatikan posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian melakukan restitusi jika dibutuhkan pada peserta didik kita. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu poin dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ternyata Bapak Ibu, disiplin itu artinya belajar, bukan karena menghindari hukuman. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri. Nah, disiplin di sini awal mulanya yaitu bagaimana seseorang bisa mendisiplinkan dirinya dulu, ke diri kita dulu. Nah, kita di sini semua senantiasa berusaha bagaimana mewujudkan disiplin diri ini pada diri kita sendiri, kemudian mengimbaskan kepada peserta didik kita.
agar kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi ini sangat dilarang Bapak Ibu. Penghargaan itu akan sama kaitannya dengan hukuman, akan memberikan dampak yang sama besarnya penghargaan dan hukuman ini. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita tentunya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita semua senantiasa berupaya mewujudkan motivasi intrinsik itu dalam diri peserta didik, terlebih kepada diri kita sebagai teladan bagi peserta didik kita. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kalau profil pelajar Pancasila, saya rasa Bapak Ibu sangat jelas apa itu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada IPA Primary Years Program. Nah, di sini ada toleransi, rasa hormat. Nah, inilah nanti nilai-nilai kebajikan ini yang kita harapkan muncul dalam pembentukan keyakinan kelas peserta didik kita. Nah, lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi yang yang dilakukan Pak Ihsan dengan Bu Haji Kartini, ada kebutuhan yang mereka butuhkan satu sama lain. Ketika Pak Ihsan merasa dia tidak membutuhkan apa yang disampaikan Bu Haji Kartini, maka dengan tegas dia tidak mau membuka kepala tangannya karena tidak ada kebutuhan yang ditawarkan begitu. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika ada misalnya peserta didik kita terlihat sering mengganggu misalnya di dalam kelas, dengan posisi kita, posisi kontrol kita misalnya sebagai teman, kita akan mencari tahu bahwa apa sih kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam peserta didik kita, misalnya tidak mendapatkan kasih sayang dengan orang tua. Guru harus mengetahui itu, harus menyadari bahwa ternyata anakku ini seperti ini karena dia ingin mencari perhatian dari orang lain karena tidak mendapatkan perhatian di keluarganya misalnya. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semua pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa untuk diterima dimanapun. Sama dengan peserta didik kita. Ketika misalnya dalam proses pembelajaran matematika misalnya, ada yang belum paham, belum lincah misalnya dalam perkalian, kemudian kita cuekin mereka yang tidak paham itu, dia kan tidak merasa diterima di kelas itu, maka bisa saja dia misalnya keluar masuk kelas karena tidak merasa diterima di kelas itu, karena diacuhkan misalnya karena tidak mampu mengimbangi kemampuan teman-temannya. Kemudian penguasaan harga diri. Nah, ini sangat penting, harga diri kita semua ingin dihargai. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, kita semua membutuhkan penguasaan ini. Kita mau didengar, kita mau diakui keberadaannya, sama dengan peserta didik kita. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk humor, antusiasme tertawa. Ternyata kita memang
besar Bapak Ibu. Jadi sesekali memang kita butuh bermain dalam artian yang positif ya Bapak Ibu, bukan yang bermain-main yang tidak baik misalnya. Nah, lanjut Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia. Tadi saya sampaikan bahwa semua perilaku tentu ada tujuannya. Nah, di sini semua orang berperilaku ada motivasinya juga. Nah, apa sih motivasinya? Nah, motivasi perilaku manusia dibedakan antara dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari luar diri kita dan motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, misalnya peserta didik kita disuruh misalnya memasukkan bajunya, dia akan melakukan itu, tapi motivasi untuk berperilaku seperti itu kan itu ekstrinsik Bapak Ibu. Nah, karena tidak mau dihukum, tidak mau misalnya tidak mau dimarahi, itu adalah motivasi yang selama ini masih banyak muncul di peserta didik kita. Nah, harapan kita dengan adanya budaya positif ini, kita bisa menerapkan itu, mencoba memulai hal-hal baru, memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa kita. Nah, awalnya itu pasti kita dulu sama dengan di CGP ini, sebelum kita melakukan kegiatan, kita merefleksi diri kita sendiri, mengakui kesalahan kita, apa yang saya lakukan selama ini apakah sudah sesuai dengan apa yang akan kita pelajari. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya ini kita memang sangat tertampar dengan adanya penyampaian materi ini, bahwa kita harus ke jalan yang benar. Nah, ini adalah motivasi kita hiraukan yang motivasi ekstrinsiknya. Kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang kita harapkan muncul pada peserta didik kita. Bagaimana dia berperilaku karena ada motivasi dalam dirinya, sama halnya dengan belajar. Bukan karena mau dilihat sama orang lain, tapi karena kebutuhannya mau mempelajari apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kemudian ada tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini tentunya hal yang baru Bapak Ibu. Saya juga baru mendapatkan ini restitusi setelah masuk di CGP ini, baru mengetahui ternyata ada pola restitusi dalam menyelesaikan masalah, bukan hanya pemberian hukuman saja. Nah, kita kalau hukuman pasti Bapak Ibu sudah tahu bahwa hukuman itu tidak terencana, langsung saja lari ke lapangan karena terlambat misalnya. Nah, kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi Bapak Ibu itu terencana, jadi kita sudah sepakati bersama dengan murid kita, misalnya ada tata tertib yang disusun, kemudian apa konsekuensinya ketika melanggar tata tertib itu. Misalnya itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi ini Bapak Ibu pemberian tawaran penyelesaian masalah, akan tetapi tidak semua masalah bisa dilakukan dengan restitusi. Dan pelaksanaan restitusi itu tidak langsung misalnya baru satu kali berbuat kesalahan kita restitusi, tidak. Kita lihat perkembangannya, apakah peserta didik kita itu masih mengulangi kesalahannya. Nah, ketika tiga kali atau 4 kali sudah berbuat kesalahan, maka dipanggillah peserta didik kita tawarkan pola restitusi. Nanti kita lihat Bapak Ibu bagaimana itu pola restitusinya. Nah, ini adalah yang disampaikan tadi Pak Kepala Sekolah tentang 5 posisi kontrol guru yang betul-betul harus kita pahami. Ada posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Tentunya dari kelima posisi ini kita semua sudah sering mungkin ya melaksanakannya, tapi kita tidak menyadari bahwa ternyata ada posisi kontrol seperti ini. Kita tidak tahu posisi yang seperti ini yang saya lakukan. Nah, terkait dengan posisi kontrol, kita semua diharapkan tentunya berada pada posisi manajer, Bapak Ibu. Kita semua diharapkan berada di
posisi manajer. Nah, untuk mencapai posisi manajer ini tentunya tidak serta-merta Bapak Ibu. Kita butuh proses untuk menuju ke sini. Mungkin kita masih ada di sini di penghukum atau di pembuat merasa bersalah dan terkadang berada di posisi teman. Tapi seyogianya kita diharapkan berada di posisi manajer untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dan berpusat pada murid itu sendiri. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang kita lakukan di sekolah tujuannya adalah murid, murid, dan murid. Sampai diulangi 3 kali menurut Ki Hajar Dewantara bahwa apa yang kita lakukan di sekolah tujuannya semua hanya untuk murid, murid, dan murid. Jadi dengan berperan pada posisi kontrol guru itu, tentulah kita akan mewujudkan budaya positif itu sendiri di lingkungan kita, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena paradigma baru dalam pembelajaran itu tentu sangat erat kaitannya dengan paradigma pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca bagaimana kalau penghukum dia menghardik, mengejek-ngejek, dan sebagainya. Nah, apa di sini kita lihat apa hasilnya ketika kita berada di posisi kontrol guru penghukum. Murid meletakkan guru di luar berkualitas, berarti murid akan menganggap bahwa kita itu tidak berkualitas sebagai guru karena selalu memberikan hukuman dengan kata-kata misalnya menghardik, memberikan misalnya contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah salah satu contoh kata-kata ketika kita berada di posisi penghukum. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Peserta didik kita bisa saja berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi kalau tidak dilaksanakan. Kadang-kadang seperti itu di peserta didik kita. Setelah kita memberikan cacian atau makian ke peserta didik kita, mungkin kita spontan memberikan itu. Nah, ini dampaknya juga tetap akan mengulangi kesalahan Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau di pembuat orang merasa bersalah Bapak Ibu? Dampaknya kepada peserta didik itu merasa rendah diri. Merasa rendah diri kenapa? Karena kita selalu menyalahkan bahwa kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan dimarahi sama bapak kepala sekolah karena nilai tidak tuntas. Saya dianggap tidak becus. Itu akan menurunkan harga dirinya. Kita selalu menganggap dialah yang bermasalah, dialah yang bersalah. Karena dia bermasalah, saya juga menjadi disalahkan. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan apa dampak pada murid ketika kita mengetahui 5 posisi kontrol guru itu sendiri. Jadi, nah ini adalah kita diharapkan ada di posisi pemantau dan manajer, tapi untuk melaluinya kita sadari bahwa butuh kerja keras, butuh toleransi dan keberlanjutan dalam tingkah laku kita sebagai teladan. Nah, ini adalah apa dampak pada murid ketika kita berada pada posisi manajer, yaitu peserta didik kita itu akan mengevaluasi dirinya, akan menyadari dirinya, akan muncul motivasi intrinsik itu yang kita harapkan dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi sangat jauh ya Bapak Ibu perbedaannya, apa dampak pada murid kita dari mulai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebentar kita akan berdiskusi lebih jauh Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol guru ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini, siapa yang menyatakan yang tadi terkait dengan 5 posisi kontrol? Kalau saya kecewa dengan kamu, siapa Bapak Ibu? Apakah pemantau, manajer, membuat orang merasa bersalah atau penghukum? Kalau pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira yang menyatakan itu posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Teman. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Ada yang mengatakan teman, ada yang mengatakan misalnya pemantau. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa kira-kira yang mengatakan itu? Posisinya di mana? Pengontrol. Oke. Kalau ayolah lakukan dengan ibu. Oke, teman. Kalau selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya manajer. Oke. Kalau selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Posisi kontrolnya itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, pemantau. Kalau ini kamu selalu yang paling terakhir. Kata-katanya, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat orang yang merasa bersalah. Oke, nah, kita lihat sama-sama. Membuat orang yang merasa bersalah, Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, nah ini. Nah, coba kira-kira yang benar jawabannya. Ternyata saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah posisinya dia sebagai penghukum. Kemudian sudah benar tadi bahwa ayolah lakukan demi ibu, itu adalah posisinya pada teman. Nah, kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker pemantau kita hari ini? Pemantau. Kemudian yang kelima manajer, yang terakhir ini penghukum. Nah, Bapak Ibu, ini posisi kontrol ini tentunya ada positif dan negatifnya. Ketika kita teman, sedikit peserta diri kita menganggap kan berteman jadi bisa aja lagi melakukan kesalahan misalnya. Kalau pemantau tidak jadi kena hukum ya Bapak. Kalau misalnya kita tidak memberikan penjelasan yang bagaimana kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya adalah bagian yang kedua dan terakhir yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa bukan peraturan saja? Kan selama ini ada peraturan, misalnya peraturan kelas ini tata tertib. Kenapa harus keyakinan, Pak? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba kita menjawab yang pertama ini. Mengapa kita harus menggunakan helm kalau menggunakan kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kita harus pakai helm. Apa Pak? Melindungi kepala. Yang lain? Takut ditilang. Oke, mengikuti aturan. Taat aturan. Baik, Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan Bapak Ibu benar bahwa kita menjaga keselamatan diri. Nah, itu kan muncul keyakinan dalam diri kita. Bukan aturan yang membuat kita melakukan itu, tapi keyakinan dalam diri kita, kesadaran diri kita. Karena kita sudah mengetahui ada aturan dan sebagainya, tapi meskipun kita tidak yakini hal itu, kita tidak akan lakukan. Kalau kita tidak yakini, oh ditilang kalau tidak pakai, meskipun ada aturannya, tapi Bapak Ibu tidak meyakininya. Itulah perbedaan kenapa mesti peraturan. Kalau peraturan pasti ada hukumannya. Kemudian sama tadi memiliki peraturan PDM, kita senantiasa pasti mau sehat, itu yang kita yakini, kesehatan. Kalau peraturan itu sampai dilanggar. Ya, betul Pak, berarti karena ada aturan maka mau dilanggar. Tapi kalau kita sudah meyakini, pasti kita akan berbuat atas kesadaran kita sendiri. Karena sama tadi bahwa disiplin itu kesadaran diri. Bagaimana kita belajar memperbaiki diri kita. Jadi aturan itu adalah ada aturan untuk dilanggar. aturan yang dibuat oleh pekerjaan itu adalah Sama halnya dengan kita di sekolah, pasti sebelum masuk ke sekolah ini ada aturan yang harus kita sepakati. Misalnya para peserta didik, misalnya ada aturan dilarang memakai sepatu selain warna hitam. Ada aturan-aturan seperti itu. Nah, kita pada saat membentukkan keyakinan kelas, kita akan membuat peserta didik itu merasa termotivasi bahwa itu bukan aturan, tapi itu adalah suatu nilai kebajikan yang harus saya yakini. Jadi saya tidak boleh melanggar lagi karena itu nilai yang saya yakini untuk kebaikan saya. Adapun proses pembentukan
harus bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi Bapak Ibu dalam pembentukan keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif, bukan dilarang merokok. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah serangkaian peraturan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, kemudian menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, apa bentuk keyakinan kelasnya? Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang universal, singkat, mudah diingat oleh peserta didik kita, dan diharapkan ini disepakati bersama murid dan peserta didik itu sendiri. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa prosesnya Bapak Ibu? Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas pada peserta didik kita. Entahkah itu keyakinan kelas pada mata pelajaran ini, bisa saja Bapak Ibu berbeda. Misalnya pada mata pelajaran IPS apa bentuk keyakinannya, pada pelajaran bahasa Inggris apa bentuk keyakinannya. Beda dengan misalnya ada tata tertib di kelas, beda ya Bapak Ibu. Ya, saja. Iya. Tidak ditambah beda. Yang mana Pak? Iya. Nah, bagaimana kalau menstabilkan identitas Bapak Ibu? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita memberikan kata-kata yang tidak pada posisi penghukum, tidak memberikan kata-kata pada posisi penghukum, tetapi kita menstabilkan identitasnya. Berbuat salah itu wajar, berbuat salah itu pernah dilakukan oleh semua orang. Ibu juga pernah melakukan. Itu adalah kata-kata yang dapat kita gunakan pada saat pelaksanaan pola restitusi ini, penyelesaian masalah ini. Ini adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi pada menstabilkan identitas ini kita tidak membuat peserta didik kita semakin bersalah dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, kemudian tindakan validasi yang salah, yaitu di sini tadi semua tindakan pasti punya alasan Bapak Ibu. Kita memberikan validasi kepada peserta didik itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, setelah validasi tindakannya itu kita kemudian menanyakan keyakinan yang ada pada peserta didik kita. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kamu langgar misalnya? Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Nah, di sini kita akan memunculkan peserta didik kita akan arahkan untuk menemukan solusi. Jadi bukan lagi kita yang memberikan solusi, akan tetapi peserta didik kita sudah mengetahui kesalahannya, kita sudah menstabilkan identitasnya, tidak membuat lagi merasa dia bersalah, memvalidasi tindakannya, peserta didik sudah mengakui kesalahannya. Tibalah kita di tahap terakhir bahwa menanyakan keyakinan kita, menanyakan apa langkah selanjutnya akan kami lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, ini Bapak Ibu hal yang sudah saya lakukan, coba saya terapkan penyelesaian masalah dengan tahap restitusi. Ini adalah bukan yang patut dicontoh, tapi saya mencoba melaksanakannya. Mungkin tidak terdengar suara. Tapi alhamdulillah saya sudah menerapkan bagaimana proses tahapan restitusi itu dalam menyelesaikan masalah. Kebetulan peserta didik kita ini Bapak Ibu guru pasti sudah tahu apa permasalahan yang pernah dialami peserta didik kita ini di kelas 8.
saya skip mungkin Bapak Ibu videonya, tapi ini adalah salah satu contoh yang pernah saya lakukan. Ini masih jauh dari kata sempurna, tapi kita berusaha melakukan apa yang telah kita ketahui Bapak Ibu. Kemudian, nah ini saya juga sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Bukan keyakinan ini saya bentuk bukan per kelas, tapi khusus untuk saya di bimbingan dan konseling, karena pastinya Bapak Ibu berbeda apa yang disepakati peserta didik kita terkait dengan mata pelajarannya. Yang pertama itu ini ada awalnya itu Bapak Ibu ini hanya kata-kata yang peserta didik kita itu masih menggunakan kata-kata yang konotasinya negatif, dilarang membuang sampah. Nah setelah muncul Bapak Ibu seperti ini, kita kembali berdiskusi dengan peserta didik. Kalau dilarang membuang sampah itu kaitannya dengan apa? Nah, muncullah misalnya menjaga kebersihan, bagaimana kesehatan misalnya. Kemudian ada disampaikan di sini dilarang ribut di dalam kelas ketika guru ada dalam kelas. Nah itu adalah di sini disiplin, bisa saling menghormati, bisa Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelasnya itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu besar harapan kami sebagai CGP setelah penyebasan ini, Bapak Ibu sudah mulai mencoba membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing atau pada mata pelajarannya masing-masing. Nah, kita akan lihat bagaimana perkembangan peserta didik kita setelah adanya keyakinan kelas ini. Jadi tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, yang betul-betul mau dilaksanakan peserta didik kita. Jadi jangan kita yang membuat aturan, tapi peserta didik yang menawarkan apa yang mereka yakini Bapak Ibu. Jadi berkata sopan, nah kemudian saling tolong menolong. Jadi ini adalah kesimpulan Bapak Ibu. Ini yang saya simpulkan bersama peserta didik. Ini adalah kata-kata yang mereka tawarkan. Sayangnya videonya tidak sempat saya masukkan karena jaringan semalam tidak bersahabat, tapi prosesnya memang membutuhkan waktu Bapak Ibu. Jadi dulu laksanakan sebelum pada saat pembelajaran. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini dilaksanakan sebelum memasuki pelajaran. Jadi keyakinan itu kita bawa, kita sampaikan sebelum pembelajaran bahwa ingat ada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama dalam mengawal proses pembelajaran kita. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu sangat bagus, karena apalagi kita mau di awal pembelajaran di tahun pelajaran baru Bapak Ibu. Jadi sangat bagus kita rancang dari sekarang bagaimana nanti kita membuat keyakinan kelas pada mata pelajarannya, karena nanti pasti ada kelasnya masing-masing Bapak Ibu, kelas matematika, bahasa Inggris, TIK dan sebagainya. Jadi ada mungkin perbedaan keyakinan kelas yang akan disepakati Bapak Ibu guru. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu guru terkait pemaparan dari diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan terkait disiplin budaya positif. Jikalau ada masukan, saran terkait apa yang telah saya lakukan terkait pembuatan keyakinan kelas dan restitusi itu sendiri, sangat dibutuhkan saran dan masukannya untuk kedepannya lebih baik. Mungkin itu saya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada masukannya Bapak Ibu, silahkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah apa yang dipaparkan calon guru penggerak kita bersemangat dan penuh kemuasan konsep. Walaupun ada di salah-salah penyampaiannya bahwa ada yang tidak ter-include, yaitu video, karena sebenarnya sempat tertunda, tapi di jam 3 itu tadi saya terbangun langsung bahwasanya bisa, karena anak saya diantar sama orang lain. Jadi bukan faktor saya sendiri, tapi yang membuat sendiri juga. Ya.
Baik Bapak Ibu calon guru bergerak yang saya hormati, Bapak Ibu sebagai audiens, banyak hal yang bisa kita ambil dan kita akan laksanakan di tahun pelajaran 2024-2025, terutama budaya positif. Di antaranya itu disiplin. Di awal kedatangan saya di sini sebagai manajer, saya dari luar sana sebelum masuk di SMP 2 Veteran GG sebagai penanggung jawab sudah banyak bertanya, sudah banyak melihat bahwasanya anak-anak memang susah didisiplinkan karena kita sendiri yang membuat aturan yang dibuat oleh penentu kebijakan, dalam hal ini bupati, tentang cara berpakaian kita yang lakukan. Itu mungkin Bapak Ibu di awal-awal saya rapat di sini di 2022 bulan Desember, sekarang bulan 11 2022. Saya sempat tertahan beberapa bulan baru, bukan beberapa pekan baru saya masuk karena berbagai SK, bukan menolak SK. Itu jadi saya lihat keserasian anak sudah tidak diberikan kebebasan, pakaian kaos, kita lagi pakaian sekolah. Itu satu. Nah ini sepertinya ada pembiaran, Kalau waktu di SMP 4 saat Kartalamesang, karena saya tidak berikan kebijakan bahwasanya ini biar itu dulu ya penting datang di sekolah, karena mengingat kondisi ekonomi orang tua yang tidak mampu katanya belikan baju putih, tapi kalau HP bisa dibelikan, ini yang jadi tanda tanya besar, karena itu adalah pembiaran. Ketika anak itu melihat kita juga seperti itu, contoh, saya sebenarnya walaupun tinggal 10 bulan saya pensiun, sangat mendongkol hati saya kalau melihat Keki pakai sepatu kets. Ini bukan pasangannya sebenarnya. Coba kita baca aturan, bukan pasangannya sebagai SD. Tapi di luar sana itu saya biasa, nenek-nenek itu sudah 1 bulan pensiun terima gaji. Keki pakai langsung ada pengumuman sendiri, 1 bulan nanti pisang. Bervariasi lagi, ada yang merah sekali, ada yang jelas masih, ya, ada yang tingginya 10 cm, jadi boleh dicakar-cakar itu. Bervariasi ini sebenarnya, tetapi di sebagian penanti kerjaan juga bukan di pundak orang-orang pegawai di kantor daerah pakai begitu, ada titik. Mengikuti tren. Olahraga, ya betul. Iya, itu namanya seperti itu. Iya. Ini bicara kita di perlu ini. Kalau di pegawai sekretariat daerah memakai seperti itu karena dia menghadapi meja, bukan menghadapi manusia seperti kita. Jadi untuk menerapkan apa yang disampaikan budaya positif, sepatu kenapa merah, kenapa putih, terus kalau dalam begini, guru hijau sepatu. Cuma anak selalu saya bilang anak itu masih jaraknya jauh menurut kita itu, jauh sekali itu masih tidak berani. Saya berani karena anak itu tidak berani menyampaikan apa yang dia mau sampaikan ke kita langsung. Kenapa kalau ibu begitu tidak dimarahi? Berapa kali sudah saya sampaikan. Di SMP 2 di tahun keempat ketika saya di sana menghadap Pak Batia yang mantan kepala sekolah di sini menegur anak. Kebetulan anak itu dia dapati merokok. Apa dia bilang? Kenapa merokok? Pasti uang pembayaran komite dipakai. Dia bilang bukan Pak, enggak berbalik-balik kok. Dia bilang begitu. Anak-anak jawab apa lagi? Kenapa kalau guru merokok tidak dimarahi sama kepala sekolah? Anak itu bilang sama Pak Batia, sama Pak Nasir yang guru matematika. Ini sebenarnya ini. Nah, ini kalau kita berkaca dari apa wawasan yang ada di otak, tentunya mulai dari guru untuk murid, kan begitu.
5 kontrol positif guru ini harus kita bolak-balik. Kita marah, kita merasa bersalah, kita berteman, kita mengontrol diri, baru kita jadi pimpinan. Tok, itu. Ini harus melewati proses panjang. Ibaratnya kita di sebuah perusahaan menjadi karyawan biasa sampai berapa puluh tahun atau berapa lama baru kita sudah bisa jadi manajer. Ini prosesnya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak uraian-uraian tadi yang membuat saya memang seperti apa saya sekarang semua prinsip masih tidak kudapat itu. Kalau saya marah terus sampai habis pembelajaran. Kalau saya tidak mau lagi masuk kelasmu. Kalau dia tidak keluar ini, gimana pesannya dia ada dewan sekolah? Bahwasanya di sekolah itu guru untuk murid, guru untuk murid, guru untuk murid. Nabi juga berpesan harus hormati ibu, bapak. 3 kali ibu, 1 bapak, 3 kali 1 bapak. Jadi sebenarnya ini kelalaian diakibatkan faktor lingkungan. Karena kita juga kalau keluar sana melihat, gurunya saja SMP 1 di kota baru pakai begitu. Ini pasti begitu kita. Gurunya saya SMP 2 di kota baru begitu juga. Kenapa kita di desa ini siapa melihat ini? Paling parah kalau pakai sendal, sementara bisa dipakai sepatu. Ini gurunya atau penuntut kebijakan di sekolah itu pakai sendal, sementara bisa dipakai sepatu. Saya ini pakai sendal karena tidak bisa memakai sepatu. Kaki saya masih luka terus masih belum bisa mengangkat bola. Sepatu saya kan 2 kilo beratnya. Ya, jadi kita bicara sama, kita harus sesuaikan. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus berbuat sesuatu. Seperti itu. Kemudian motivasi dari luar itu ke anak, ya seperti apa? Sampai kita meyakinkan bahwa anak itu sendiri punya motivasi. Sampai anak itu punya motivasi. Agar punya kembali lagi kita 5 posisi kontrol guru. Kapan kita ada di menyalahkan anak? Kapan kita ya sebagai teman? Kapan kita sebagai penonton? Kita sebagai pemantau? Kita sebagai manajer? Itu berlangsung saat itu di proses pembelajaran. Jadi istilahnya guru itu pekerjaannya membolak-balik masalah, membolak-balik fakta sampai menghasilkan anak yang bisa. Karena ada pernah satu dekade sudah di UI saya ikuti waktu kemenangan saya di Sudah itu, orang tua mahasiswa menyampaikan begini, orang tua jangan kecewa dengan IP anak bapak ibu di bawah rata-rata atau rata-rata B, dan jangan juga terlalu gembira dengan rata-rata A. Kita lihat sekarang anggota DPR banyak alumni pakai C, tapi dia menentukan sikap siapa butuh proyek. Walaupun yang mencerdaskan, yang mengajar di pakai C itu profesor atau doktor, tapi kita butuh proyek, kita akan berpaling ke situ dia pendidikannya. Jadi anak itu jangan ditakut bahwa tidak bisa lagi, tidak bisa kau jadi begini, jangan. Di luar sana banyak kejadian. Terus di masjid, siapa yang tidak apa harus di masjid. Mantan siswa SMA di Tarentia dikeluarkan karena berkelahi. Karena kakaknya di sini namanya Abdul Muttalib, pegawai inspektorat sekarang. Dulu inspektorat, sekarang itu uang apa namanya? Sekarang dia orang Citra, dia tinggal di situ. Kemudian ke SMA Kartini Makassar juga tidak tamat di sana. Sampai berproses kita pilih jadi anggota DPR atau mau jadi bupati di situ. Karena apa? Dia membawa nasdem itu, istrinya lolos di pusat, dia lolos di pusat di daerahnya,
ini pengaruhnya kalau dia punya kemampuan dari sisi finansial. Jadi Bapak Ibu, ya saya selalu sampaikan bahwa ibu-ibu yang masih baru, bapak-bapak yang masih baru, kita harus terus belajar membolak-balik kondisi selama kita di sekolah. Kita marah sama anak, ya seperti itu. Belajar tidak punya anak, yang kita marah. Nanti anaknya orang yang lain, nggak pergi melanggar peraturan. Tapi saya sampaikan tadi, peraturan yang dibuat untuk menghasilkan. Kemudian langgar lampu merah menghasilkan, langgar di masyarakat menghasilkan pengadilan. Jadi ada beberapa hal memang yang masih sangat jauh dari kita, apa yang disampaikan Guru Penggerak tadi. Mudah-mudahan itu sebuah hanya sekarang itu. Baca penonton dengan bilang aman, ini istilah saya dengar dari Kade Selama pemantik. Saya baca-baca di kampus ya. Pemantik itu sama dengan apa kalau pemantik? Apa kalau pemantik? Baca bahasa daerah. Dia pemancing. Iya, dipancing Jadi sekali lagi mari kita memposisikan diri sebagai pendidik yang tidak bisa dinilai oleh siswa sebagai yang tidak seperti itu, karena jangan sampai kita tegur siswa sementara kita yang melakukan, kita yang kemudian ada kesepakatan kelas, iya, keyakinan keras. Kita harus memang membuat dari kesepakatan di sebelum pembelajaran berlangsung apa yang harus dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Kalau ada yang melanggar apa yang disepakati, kita harus menjawab. Tetapi ini semua, ya saya bilang kalau 3 jam di sana, kalau 2 jam di situ. Dan paling tidak, ya ada kebiasaan juga. Tidak di sini, tidak. Saya baru berapa tahun saya kan tiga rombel di sini, tapi 12 kelas, 11 nih, 3 rombel tapi 13 tampil. Paham itu maksudnya? Di sini hanya 3 kelas tapi 11 tampil, 11 rombel, 3 rombel tapi 11 kelas. Keluar kecuali begini kita sudah paham. 3 rombel siswa, tapi kita mengajar 11 kelas. Nanti kita ini berarti nah, ini. Ada yang mengatakan saya sudah mau masuk, tapi dia masih ada di dalam. Diingatkan. Karena yang sampai gara-gara kita tinggal terus di kelas, tidak melihat kapan kita berakhir, guru berikutnya. Nah, akhirnya kehilangan di kantor, menunggu kita keluar tidak. Dia keluar juga dia sampai ke bahasa sudah keluar, yang masuk anak sudah tidak ada di dalam. Kita sekali lagi, kita kelas 2. Nah, betongan mereka kan? Waktu nanti diganti guru tidak. Ya, apalagi biasa kalau pemantau, atau dipantau-pantau sedikit, mengajar kita terus. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, apakah ini masukan atau motivasi buat Bapak Ibu guru dan saya pribadi sebagai penanggung jawab sekolah ini, karena tentunya hal-hal yang menyangkut pembelajaran dan seterusnya di sekolah ini saya yang dimintai bertanggung jawab lebih tinggi atau atasan, pengawas, kemudian kepala dinas dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas masukan dan arahan terkait apa yang telah kita lakukan bersama. Dan
besar harapan kami selaku CGP di sekolah ini untuk memperbaiki lingkungan belajar kita, tentunya untuk menciptakan suasana belajar yang senantiasa berpihak kepada peserta didik kita yang akan memberikan kebermaknaan dalam pembelajaran itu sendiri. Semoga apa yang sempat saya bagi kepada Bapak Ibu guru hari ini bisa bermanfaat tentunya bagi saya sendiri dan untuk kita semua demi memperbaiki generasi bangsa untuk melanjutkan perjuangannya nanti. Mungkin demikian yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari saya dan kebaikan itu kita semua bisa laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ina. Bagaimana kabarnya, Ina? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Akhirnya setelah beberapa hari tidak masuk sekolah, hari ini Ina bisa hadir. Nah, selama ini Ina tidak masuk sekolah karena sakit, Kek? Tidak, Bu. Tidak. Lalu, apakah Ina selama ini pergi ke suatu tempat atau hanya tinggal di rumah? Saya hanya tinggal di rumah, main HP dan tiduran, Bu. Oke, main HP dan tiduran di rumah. Oke, Ibu mengerti dan Ibu paham apa yang dirasakan Ina. Mungkin pada saat itu Ina merasa bosan, Ina merasa jenuh dengan kegiatannya sehari-hari sebagai siswa dari hari Senin sampai Sabtu setiap hari ke sekolah. Nah, kan tetapi kita harus ingat bahwa ada tanggung jawab. Sama sih halnya dengan Ibu. Kadang Ibu juga merasa bosan, merasa jenuh, akan tetapi Ibu menyadari bahwa ada tanggung jawab Ibu dan Ibu paham setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Bukan hanya Ina yang beberapa hari tidak masuk sekolah, mungkin teman-temannya yang lain juga seperti itu ya. Jadi semua orang pernah berbuat kesalahan. Nah, akan tetapi kira-kira kalau Ina sebagai siswa itu tidak masuk beberapa hari, apakah itu baik tidak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, sekarang Ina coba pikirkan. Tinggal di rumah, main HP, tidur-tiduran, apakah ada manfaatnya untuk Ina sebagai siswa? Tidak ada, Bu. Tidak ada manfaatnya bagi saya. Nah, kalau tidak ada, berarti perbuatan itu salah atau benar? Salah, Bu. Saya minta maaf. Oke, alhamdulillah. Salah dan melanggar aturan sekolah. Kalau melanggar aturan kira-kira apa lagi? Kedisiplinan. Bisa terancam nilai saya, Bu, dan saya tidak akan naik kelas. Oke, terancam tidak naik kelas. Nah, kira-kira apa yang membuat Ina beberapa hari ini tidak masuk sekolah? Saya sering terlambat bangun, Bu, dan banyak tugas-tugas saya yang tidak saya pernah kerjakan. Oke, terlambat bangun dan ada tugas-tugas yang tidak dikerjakan. Ibu paham dan mengerti ya apa yang dirasakan Ina. Nah, kira-kira apa yang Ina lakukan di rumah sampai terlambat bangun? Main game, Bu, sampai tengah malam. Wah, ternyata main game sampai tengah malam sangat seru ya. Sampai membuat Ina bangun terlambat, lupa istirahatnya, sampai begadang. Nah, sekarang apakah Ina sudah menyadari kalau hasilnya seperti itu, tidak ke sekolah, tidak baik? Apakah Ina juga akan mengulanginya? Saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf. Ya, alhamdulillah kalau Ina sudah menyadari dan mau berusaha untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Nah, sekarang karena Ina sudah menyadari bahwa yang dilakukan itu tidak baik, kira-kira nilai keyakinan apa, nilai keyakinan keras apa yang Ina tidak laksanakan selama ini? Tanggung jawab dan kedisiplinan. Oke, alhamdulillahnya ya, karena meskipun Ina beberapa hari tidak masuk sekolah,
Akan tetapi Ina masih mengingat nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas, itu tentang tanggung jawab dan disiplin ya. Alhamdulillah. Ibu bersyukur sekali karena Ina sudah berusaha berkata jujur, sudah berusaha mengakui kesalahannya. Ibu sangat menghargai itu. Nah, kedepannya nih untuk Ina, kalau ada tugas dan Ina bisa terlambat bangun, kira-kira apa yang Ina lakukan? Apa yang Ina lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan meminta teman saya untuk memperjelaskan tugas-tugas saya yang saya tidak mengerti, dan saya akan tanya saya untuk membangunkan saya lebih awal dan supaya saya tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Wah, ternyata Ina sudah punya alternatif ya sekarang. Alhamdulillah, Ibu merasa senang. Tapi semoga kedepannya Ina tidak terlambat bangun lagi. Ina sudah tidak malas kerja tugas lagi, karena itu akan mempengaruhi nilainya Ina ya. Nah, alhamdulillah ya, sekarang tidak terasa Ina sudah menentukan pilihan apa yang Ina akan lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan Ina juga sudah tahu apa yang akan dilakukan untuk demi kebaikannya Ina sendiri. Dan Ibu juga mengingatkan bahwa kalau misalnya nanti ke depannya, tapi semoga tidak ya Ina, semoga Ibu juga berdoa semoga Ina tidak terlambat bangun lagi. Tapi kalau misalnya Ina terlambat bangun, Ibu berharap Ina tetap ke sekolah meskipun terlambat, tapi lebih baik terlambat ya daripada tidak masuk seharian. Iya, Bu. Lebih baik terlambat masuk kelas daripada tidak hadir, kan lebih tidak baik kalau tidak hadir ke sekolah. Iya, Bu. Alhamdulillah kalau Ina sudah meyakini itu untuk kebaikannya Ina. Nah, baik, Ibu rasa pertemuan kita cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini ada manfaatnya untuk Ina. Ina juga bisa mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang Ina lakukan kemarin. Tapi sekali lagi Ibu ingatkan bahwa kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi tidak usah berpikiran negatif ya Ina. Bu. Oke. Kalau begitu Ina bisa kembali ke kelas ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Nak. Terima kasih ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Bisa tunjukkan semangatnya dengan 2 kali tepuk 5 atau tepuk 5? Tidak. Oke, saya contohkan. Tepuk 5 itu di 2, 1. Paham? Oke, tes dulu. Tepuk 5. Nah, awas ya, ada yang lebih. 2 kali tepuk 5. Oke, semangat. Ternyata masih kompak nih, meskipun sudah beberapa hari libur. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa? Peraturan kelas. Oke, sama dengan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas seperti peraturan sekolah kan ada ya, peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas seperangkat atau sebuah larangan-larangan atau aturan yang dibuat oleh peserta didik. Kalian semua kan tata tertib atau peraturan sekolah itu sudah ada pas kalian masuk sekolah kan. Misalnya dilarang memakai sepatu
yang kalian yakini dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Misalnya beriman, bertakwa, jujur, sopan. Nah, itu semua sama dengan apa yang ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita akan sebentar mencoba membuat keyakinan kelas yang akan nanti kita sepakati. Teman-teman akan menulis di stick note, kemudian ditempelkan. Setelah itu nanti kita klasifikasikan yang mana yang akan kita sepakati bersama untuk menjadi keyakinan kelas kita nanti untuk mengawal kita untuk melakukan pembelajaran. Bisa paham? Bisa dimulai? Oke. Satu orang satu kertas ada di warna pink nih. Jangan sampai terbalik ininya ya. Silakan ditulis nilai yang diyakini yang akan menjadi nilai keyakinan kelas kita. Yang kalian bisa laksanakan kira-kira seperti apa nilai-nilai yang akan kita sepakati nanti bersama. Oke, silakan ditulis ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang kalian mau terapkan di kelas dan akan menjadi nilai keyakinan kelas kita? Silakan tulis. Silakan. Yang selesai boleh ditempel di atas. Silakan. Oke, jadi bisa menggunakan kata-kata yang positif, tidak menggunakan kata-kata negatif. Misalnya tidak menggunakan kata dilarang, misalnya ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata-kata yang negatif, misalnya. Misalnya kata-kata positif, menjaga ketenangan, menjaga ketertiban. Nah, itu adalah kalimat-kalimat positif. Nah, kalau menjaga ketenangan otomatis kita dilarang ribut, dilarang menggunakan HP pada saat di kelas. Bisa. Dan menggunakan kalimat-kalimat positif.
Jam detik 13. Tinggal Ririn, silakan Ririn. Semangat Ririn. Oke, baik. Terima kasih untuk kita semua karena sudah menuliskan nilai-nilai keyakinan kelas yang nantinya kita akan sepakati bersama. Boleh dibaca? Boleh ya. Boleh. Yang pertama, bergotong royong agar dapat membangun kebersihan sekolah. Dilarang merokok di kelas. Menjaga tata tertib di kelas seperti menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas menghargai guru, menjaga ketenangan, menjaga kebersihan lingkungan kelas, tidak boleh ribut ketika guru menjelaskan, tidak boleh main HP saat jam pelajaran dimulai, menghormati guru dan sesama teman di kelas. Oke, top ini yang menulis ini, menghormati guru dan sesama di kelas. Ternyata masih ingat bahwa saling menghormati sesama teman itu masih sangat dibutuhkan. Kemudian dilarang bermain HP saat jam pelajaran. Kalau sudah menyadari hal itu, menjalankan tugas saat tiket, tidak bermain HP ketika ada guru, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, memakai seragam sesuai aturan agar terlihat rapi, menjaga ketenangan, misalnya dilarang bermain di dalam kelas mematikan handphone. Oke. Jadi apa yang anak tulis pada hari ini nanti akan kita susun lagi, kita buat dalam suatu bentuk dan akan ditandatangani bersama dan akan menjadi keyakinan kelas kita bersama pada saat melakukan proses pembelajaran. Jadi diingat-ingat apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian Ibu berharap keyakinan kelas ini tidak lagi dilanggar karena sudah tahu konsekuensinya ketika melanggar keyakinan kelas. Jadi tidak perlu lagi diberikan hukuman, tidak perlu lagi diberikan sanksi, akan tetapi dengan sendiri akan menyadari konsekuensi dari ketika melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Bisa? Oke. Nah, untuk hari ini cukup apa yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga dengan membuat keyakinan kelas anak-anakku bisa lebih disiplin dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah.